bukan baku tembak, tapi pembunuhan berencana. Ditulis oleh redaksi RNTV yang dirangkum dari berbagai sumber. Baku tembak antar anggota kepolisian di rumah dinas Kadif Propam Irjen Freddy Sambo telah menjadi perhatian publik saat ini. Kejadian tersebut terjadi pada Jumat tanggal 8 Juli lalu, tapi baru dirilis oleh pihak kepolisian pada tanggal 11 kemarin. Tidak seperti biasanya, kasus ini terungkap setelah selang 3 hari dari kejadiannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan masyarakat terhadap jeda waktu pembeberan kasus tersebut. Sejak terungkapnya kasus tewasnya Brigadir J, yang merupakan satu di antara beberapa pengawal Kadif Propam Ferdy Sambo, yang tewas akibat insiden baku tembak dengan Barada E, menurut versi polisi, ternyata banyak menimbulkan kejanggalan dan keanehan di mata keluarga korban dan masyarakat umum. Keanehan dan kejanggalan tersebut telah banyak diberitakan media, yang akhirnya menimbulkan spekulasi yang beragam dan menjadi bola panas yang mengarah pada institusi kepolisian. Presiden Jokowi ikut mencermati kasus ini dengan meminta Polri agar diusut secara tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi dan transparan. Ini adalah kali yang kedua Jokowi memberi pernyataan atas kasus tewasnya Brigadir J di rumah dinas komandannya, Kadif Propam Ferdy Sambo. Pernyataan ini tentunya merupakan teguran keras pada pimpinan Polri untuk bekerja secara profesional dalam mengungkap kasus yang melibatkan sesama oknum polisi yang juga melibatkan perwira tinggi Polri. Bagaimana Pak dari Presiden mungkin instruksi kepada Kapolri seperti apa? Ya, proses hukum harus dilakukan. Ya. Sampaikan usut tuntas, buka apa adanya, jangan ada yang ditutup-tutupi, transparan. Udah. Terima kasih Bapak. Itu penting untuk agar masyarakat tidak ada keraguan-raguan terhadap peristiwa yang ada. Ini yang harus dijaga, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga. Saya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Pak Wakapolri, Pak Irwasum, kemudian ada Pak Kabar Eskrim, Pak Kabid, kemudian juga ada ASSDN, karena memang beberapa unsur tersebut harus kita libatkan, termasuk juga fungsi dari Provos dan Pamina. Di satu sisi kami juga sudah menghubungi rekan-rekan dari luar, dalam hal ini adalah Kompolnas dan Komnas HAM. Langkah Kapolri Listio Sigit membentuk tim dalam mengungkap kasus ini patut diapresiasi. 3 perwira tinggi Polri berbintang 3, ditambah 2 lembaga di luar Polri akan mengawal kasus ini sampai tuntas. Untuk menjaga independensi, Komnas HAM memilih untuk tidak bergabung dengan tim yang dibentuk Kapolri dan bergerak sendiri dalam pengungkapan kasus ini. Kenapa saya katakan ini tidak sulit sebenarnya? Ya, tidak sulit. Tidak sulit karena kan TKP-nya jelas gitu kan? Yeah. Terus yang meninggal jelas, yang mengaku menembak jelas, senjatanya jelas, ditemukan alat buktinya jelas. Kemudian rekaman CCTV-nya ada, mayatnya ada, luka-lukanya jelas dan lain-lainnya jelas. Jadi kan nggak sulit lah gitu ya. Jangan mengejar tikus atau melindungi tikus, mengejar atau melindungi tikus itu lalu rumahnya yang dibakar. Okay. Terbuka aja kan. Cara-cara mengejar tikus itu kan sudah ada caranya, apalagi polisi sudah profesional.
Pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD bahwa jangan mengejar atau melindungi tikus, lalu rumahnya yang dibakar. Rasanya perumpamaan yang lebih cocok adalah, jangan karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Kasus ini telah berkembang dari sangkaan tembak-menembak karena adanya pelecehan seksual menjadi dugaan pembunuhan berencana dengan motif yang belum jelas. Kita masih percaya pada Polri, slogan presisi Polri, yakni prediktif, responsibilitas dan transparansi harus tetap dipegang teguh. Sekian dulu berita dari Republik Nusantara TV. Terima kasih sudah menonton. Salam Nusantara.